kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, oh yeah. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Mari ingat bilur-Nya, oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Come on. Oh, dengan ucapan syukur-Mu, nyanyikan bersama bahwa begitu besar kasih Allah pada dunia, Dia berikan anaknya yang tunggal. Let's sing it. Oh begitu besar kasih-Mu Bapa. Angkat suaramu. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, karena keselamatan hanya ada di dalam-Mu. Oh yeah. Oh bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. God, untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, yeah. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, oh, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Angkat tanganmu dan katakan, ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilur-Nya
salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sebab kasih yang sejati hanya ada di dalam-Mu. Sebab kasih yang sempurna hanya ada di dalam-Mu, hanya ada di dalam-Mu. Sebab Allah adalah kasih, Allah adalah kasih, kasih yang menyelamatkan, kasih yang menyembuhkan, kasih yang memulihkanku, kasih yang mengubahkanku, kasih yang sempurna, kasih yang sempurna hanya ada di dalam satu nama. Oh, nama Yesus yang penuh kuasa. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, Kasih Yesus bagiku. Oh, ingat bilurnya, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. kasih Yesus, Kau alasan kami bersyukur, Kau alasan kami bersuka, kami bernyanyi, kami menari sebab Engkau setia. Oh, pertolongan-Mu itu yang kami perlu, pertolongan-Mu itu yang kami perlu. Sebab ku di dalam-Mu dan Kau di dalamku, berdaulat penuh atasku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. mari buka tanganmu dan sambut pertolongannya. Come on. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, nyanyikan bersama, come on. Angkat suaramu. Oh, hatiku tenang
berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Kau buatku nyaman, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Nyanyikan sekali lagi dari awal. Nyatakan bersama, come on. Oh hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh. Come on, singing. Hatiku tenang, Kau jawaban hidup kami. Hatiku tenang, hatiku. Yes, Kau kekuatan kami, Bapa. Katakan, Kau yang pelihara hidupku. Sekali nyanyikan ini, taruh tanganmu di dadamu dan katakan, hatiku tenang, berada dekatmu. Yes, Father. You are my everything, my everything. Oh, hatiku tenang, berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Oh, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, come on, begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup, oh, tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Oh, kini mataku
Haleluya. Tuhan memberkati pertolongan kita dari Tuhan Yesus ya. Ibu Fang Fang Lai akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum firman Tuhan akan disampaikan di pagi hari ini. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya. Ya, silakan Bu Fang Fang Lai. Tidak dengar Pak John. Ibu Fang Fang Lai akan berdoa ya untuk firman Tuhan sebelum kita dengar ya. Dengar firman. Oke, sip. Sudah. Ya, silakan Bu Fang Fang Lai. Pada pagi hari ini Bapak, Ya, Yesus. kami datang lagi di bawah kaki-Mu, di bawah naungan sayap-Mu. Engkaulah Raja di atas segala raja, Amin. yang bertakhta, berdaulat, berkarya, yang tertinggi, terhormat, tersanjung. Kami bersyukur dan terima kasih kami mendapat roh jiwa tubuh yang sehat. Itu adalah kemurahan belas kasihan pengampunan-Mu. Kami bisa memuji menyembah Engkau adalah suatu karya yang terbesar, karya yang terindah, karya yang termanis, karya yang tersanjung, yang membuat kami selalu memuji menyembah Engkau, selalu melekat percaya kepada Engkau. Kami bersyukur dan terima kasih buat pagi hari ini Engkau membawa roh jiwa tubuhnya Ya, Pak Yesus. John dan seisi rumah Bu Sinta dan anak-anaknya Ya, dan Yesus. seisi keluarga teman-teman kami CRCC Ya, dengan Yesus. datang bersujud mencari wajah-Mu, melekat padamu, duduk Ya, diam Yesus. seperti Arya yang Amin. melekat padamu dan bersyukur kepadamu. Akan terjadi suatu keajaiban-keajaiban yang Yes, Kau dalam nama kehendaki, Yesus yang kita. Kau rencanakan. Dan kami bersyukur dan Yes. terima kasih atas kesembuhan ilahi Oh, yang Kau yes. berikan, yang pada setiap anak-anak-Mu yang menderita apapun juga Engkau menolong, Kau memimpin, Kau menuntun dengan hikmat marifat surgawi. Kami bersyukur dan terima Ya, kasih Yesus. buat setiap anak-anak-Mu memuji menyembah Engkau. Kami bersyukur adalah suatu kemurahan-Mu, suatu kebaikan-Mu, suatu keindahan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan duduk diam mendengar sabda-Mu, mendengarkan perkataan-Mu, karena perkataan-Mu itu menguatkan, menyehatkan, membuat kami kekuatan, kemuliaan pada Amin, Tuhan setan Yesus. yang daripada Bapa surgawi. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise God. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Telah dinaikkan di pagi hari ini. Oke, Tuhan memberkati Bu Fang Fang Lai. Haleluya. Oke, dan nanti setelah firman Tuhan akan didoakan oleh Ibu Meli Hukubun ya. Dari kota Jayapura, Papua. Haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semua ya di pagi hari ini. Oke, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, oleh anugerah Tuhan, pagi ini kita semua sudah tiba di serial yang ke-455 ya. Luar biasa Bapak Ibu. Selangkah demi selangkah tapi pasti ya, step by step, tapi berjalannya mantap ya, terarah saudaraku. Nah, hari ini kita akan lihat tema kita di pagi ini adalah kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Kemuliaan Allah dalam apa saudara? Dalam melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Dan mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan? Jawabannya sudah pasti ada ya. Lalu bagaimana kalau orang itu tidak melakukan kehendak Tuhan? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Jawabannya sudah tentu ada ya. Saudara-saudara, ini penting. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Kehendak Tuhan itu yang Tuhan mau kita lakukan ya. Supaya kita disebut berbahagia di bumi dan di surga. Nah, seringkali orang tidak bisa melakukan kehendak Tuhan karena dia tidak mengerti ya. Karena dia tidak mengerti sehingga dia tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Maka dari itu kita semua penting mengerti dulu ini ya, supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan nats Alkitab kita terambil dari Injil Matius 12 ayat yang ke-50. Nats Alkitab kita pagi hari ini terambil dari Matius 12 ayat 50.
Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Amin. Wow, luar biasa. Padahal secara hubungan darah daging tidak ada ya sama sekali. Tapi Yesus bilang, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Yesus benar-benar mengakui kalau semua kita melakukan kehendak Bapa seperti dia datang melakukan kehendak Bapa, maka kita diakui sebagai saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, dan ibunya. Itu luar biasa, saudaraku. Ya. Jadi artinya ini bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan makin dekat. Tidak seperti orang lain, tidak seperti orang asing, Bapak Ibu, yang rasanya jauh sekali, ya. Saudara, sehingga kita rasanya nyaman, kita dekat dengan Tuhan. Apa yang kita rasakan, Tuhan rasakan, ya. Itu kalau orang punya hubungan saudara, ya. Apa yang kita rasakan, Tuhan rasakan. Itulah saudara-saudara seorang ibu, dia bisa merasakan apa yang anaknya rasakan karena dia 9 bulan di dalam rahim ibunya, suatu. Dan ibu ini menunjukkan sesuatu perhatian, kasih sayang kepada anaknya. Nah, itulah Tuhan. Begitu menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada kita sekalian sebagai anaknya, saudaraku. Nah, mari kita akan lihat, saudara, bagian penting ini, saudaraku. Ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam melakukan kehendak Tuhan. Bilang amin, ya. Dinyatakan dalam apa, saudara? Melakukan kehendak Tuhan. Dan kemudian dia diakui sebagai saudara dan ibunya Yesus. Saudaranya laki-laki dan saudaranya perempuan dan ibunya Yesus, ya. Itu bagaimana bisa terjadi diakui sebagai saudara laki-laki dan perempuan dan saudara ibunya Yesus? Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Meskipun kita bukan orang Yahudi, meskipun kita tidak ada hubungan secara darah daging, tapi kita yang melakukan kehendak Allah ini kita semua sama di mata Tuhan, ya. Dan Tuhan Allah kita dimuliakan. Haleluya. Saudara-saudara, dan ini dapat kita pelajari kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 31 sampai 33. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini akan sangat membahagiakan hati kita, membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita bahagia, hati kita jadi teduh, hati kita beroleh sejahtera, ya, ada damai suatu. Kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya, 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Ini dulu penting. Ya, mengerti kemuliaan Allah dalam apa saudara tadi, ya? Di dalam apa Bapak Ibu melakukan kehendak Tuhan, ya. Ini saya tambahkan supaya Bapak Ibu bisa mencatat dengan baik, ya. Dalam melakukan kehendak Tuhan. Oke, ya ini dia, ya. Kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lihat ciri-ciri orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari kita lihat, ya. Ini ciri yang pertama, siapa dia? Dia adalah orang percaya yang, ini penting, saudara-saudaraku. Untuk melakukan kehendak Tuhan ini dibutuhkan yang pertama, dia orang yang menguatkan hatinya. Orang kenapa tidak bisa melakukan kehendak Tuhan? Karena hatinya sedang lemah, ya. Hatinya sedang tidak kuat, sehingga dia tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Ini penting, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama itu menguatkan hatinya dulu. Hati saudara dan saya perlu dikuatkan. Nah, apa yang membuat hatimu lemah hari-hari ini? Oleh karena beban persoalanmu, oleh karena tantangan, oleh karena masalah, oleh karena berbagai macam hal yang membuat engkau dan saya rasanya terpojok, rasanya benar-benar terpuruk, dan itu bisa menyebabkan engkau lemah. Tapi hari ini Tuhan minta engkau perlu menguatkan imanmu dulu, menguatkan hatimu. Kenapa hati yang harus dikuatkan? Ya, Alkitab berkata, jika kau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang bisa kehilangan energi, kekuatannya bisa kecil kalau dia, saudaraku, itu hatinya lemah. Nah, gimana supaya hatimu tidak lemah?
maka hatimu perlu diisi dengan firman Tuhan. Orang yang mengisi hatinya dengan firman Tuhan, maka hatinya akan teguh, hatinya kokoh, hatinya tidak lemah lagi. Apakah tidak ada persoalan? Ada persoalan. Apakah tidak ada masalah? Ada masalah. Apakah tidak ada tantangan? Ada tantangan. Tapi hatinya itu teguh, saudaraku. Ya, dan ini yang Tuhan ingin saudara dan saya pahami dulu, saudaraku. Baru kita akan bisa melihat bagaimana karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Alkitab berkata, ketika Daud diancam mau dibunuh, saudaraku, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena waktu itu kota Siklak sudah terbakar, dan istri anaknya ditawan, kemudian harta benda mereka dirampas, dijarah, saudaraku, dan kota Siklak tempat di mana mereka tinggal itu sudah terbakar. Dan saudara, waktu Daud melihat hal itu, hatinya hancur, saudaraku. Dan bahkan orang-orang yang ada di sekeliling Daud mengancam untuk mau melempari dia dengan batu. Dan Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, beri aku kekuatan untuk bisa mengejar musuh-musuh itu. Dan ternyata berhasil. Dia kejar musuh dan akhirnya dia bisa kalahkan musuh. Dan istri anaknya yang ditawan akhirnya dibebaskan semua tawanan itu. Dan harta bendanya kembali diambil, direbut, saudara-saudaraku. Ya, itu luar biasa. Saudara terkasih Tuhan, saya percaya ini yang Tuhan mau, saudaraku. Semua kita menguatkan hati, ya. Oke, yang pertama menguatkan hati di saat tiap-tiap hari berhadapan dengan maut. Siapa yang senang menghadapi maut? Gak ada orang yang senang. Tapi inilah yang Tuhan ingin kita mengerti kehendak Tuhan, ya. Maut ini satu hal yang membahayakan, yang mengancam diri kita. Tapi Tuhan mau kita menguatkan hati, ya, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, 1 Korintus 15 ayat 31. 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Amin. Hal ini benar, artinya tidak salah, ya, tidak dusta, benar, saudaraku. Tiap-tiap hari Paulus berkata, aku berhadapan dengan maut. Kalau kita berhadapan dengan uang, wow, senangnya tiap-tiap hari. Berhadapan dengan apa lagi, Bapak Ibu sekalian, ya? Berhadapan dengan harta benda, berhadapan dengan sesuatu yang menyenangkan, itu enak. Tapi kalau orang berhadapan tiap-tiap hari dengan maut, wow, ini benar-benar tidak menyenangkan, saudaraku. Nah, disinilah bisa membuat orang itu menjadi lemah hatinya. Maka Tuhan mau hari ini engkau menguatkan hatimu. Saudara, tapi saya percaya, kita sudah belajar kemarin, ya, maut dan kerajaan maut itu yang akan dikalahkan Yesus, dan Yesus yang akan membinasakan maut itu, ya. Saudara kasih Tuhan, jadi jangan takut. Di dalam lembah yang kelam, di bayang-bayang maut, Tuhan dia menyertai engkau dengan tongkat dan gadanya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, disitulah Tuhan mau menyatakan pertolongan dalam kehidupan saudara dan saya, ya. Saudara, bahaya maut itu datang bisa dari berbagai macam, saudaraku. Baik lewat virus, lewat kuman, lewat bakteri, lewat musibah, lewat kecelakaan, ya. Banyak. Siapa bilang kita ini, saudaraku, ya, tidak menghadapi ancaman-ancaman ini? Lalu kita bertanya, kalau itu tempat yang paling aman di mana untuk kita berlindung? Tempat yang paling aman tidak ada dimanapun, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Engkau aman, ya. Orang mau santet, mau mantra, mau pelet, mau tenung, mau jampi-jampi, mau pakai orang-orang pintar paranormal untuk menyerang saudara, tidak akan bisa, ya. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau waktunya engkau belum mati, orang mencoba untuk membuat hal yang buruk, tidak akan pernah bisa, ya. Tapi kalau sudah waktunya mau lari kemana, tetap yang namanya maut itu akan mengejar orang itu. Jadi Bapak Ibu gak usah takut, ya. Kita perlu menguatkan hati kita setiap hari. Namanya setiap hari, saudaraku. Cara menguatkan hatinya gimana? Dengarkan firman supaya hatimu yang lemah gak lemah lagi, hatimu yang susah tidak susah lagi, hatimu yang khawatir tidak khawatir lagi, hatimu yang cemas tidak cemas lagi. Amin, saudaraku. Hatimu jadi kuat, hatimu itu jadi penuh dengan damai sejahtera, meskipun di tengah-tengah badai kehidupanmu, di tengah-tengah segala sesuatu yang mengancam kehidupanmu, hatimu tenang kalau engkau dekat dengan Tuhan. Katakan amin, ya. Itu tempat yang paling aman kita berlindung. Ini dia. Mari kita lihat yang kedua,
Siapakah orang yang mengerti kehendak Tuhan dalam melakukan kehendak Tuhan? Mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan itu siapa? Yang kedua, setelah dia menguatkan hatinya, ini saudaraku. Yang kedua, dia memakai segala. Memakai segala apa, saudaraku? Dia memakai segala pertimbangan. Ya, pertimbangan dari Tuhan Allah. Dari siapa? Pertimbangan dari Tuhan Allah, ya, yang tak terbatas melebihi pertimbangan manusia. Nah, terkadang dalam pertimbangan-pertimbangan kita ini kadang-kadang bisa salah, kadang-kadang bisa keliru. Kalau kita salah mempertimbangkan segala sesuatu tanpa pertimbangan Allah, kita ini bisa gagal, bisa fatal hasilnya. Mari kita lihat ya, dari 1 Korintus 15 ayat 32. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Amin. Artinya itu orang yang sudah tidak punya pengharapan. Ya, bagi orang-orang di luar sana, mereka berpikir kalau orang sudah mati udah selesai, nggak ada kelanjutannya lagi. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, orang yang mati pun ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Yang mati itu akan dibangkitkan. Karena konsep Alkitab mengajarkan orang yang mati itu dia cuma beristirahat, ya, untuk sementara waktu. Alias kita ini tidur, ya. Tadi malam kan kita sudah tidur, ya, betul Bapak Ibu? Kita beristirahat dan saatnya kita bangun, ya, bangun menghadap Tuhan. Kita bersyukur buat perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Semalam Tuhan melindungi kita semua sehingga kita boleh beristirahat, ya. Saudara, itu benar-benar anugerah Tuhan. Jadi konsep mati itu cuma beristirahat. Nah, orang-orang yang mati, mereka itu akan bangun. Siapa yang membangunkan mereka? Tuhan yang akan membangunkan di akhir zaman. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kita lihat ya, jadi konsep yang kedua untuk kita bisa mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mau kita memakai segala pertimbangan dari Tuhan Allah, ya. Kalau engkau memakai pertimbangan dari Tuhan Allah, maka sudah bisa dipastikan engkau ada di jalurnya Tuhan dan engkau pasti berhasil, ya. Seringkali orang gagal tidak berhasil karena yang dia pakai bukan pertimbangan Allah, dia pakai pertimbangan manusia. Manusia bisa salah, saudaraku. Tuhan tidak pernah salah. Katakan amin, ya. Nah, karena itu saudara mau pakai pertimbangan siapa? Pakai pertimbangan manusia atau pertimbangan Allah? Saya berdoa supaya engkau pakai pertimbangan Allah. Dalam bisnis pun begitu. Nah, engkau perlu mempertimbangkan ini bagaimana untung apa rugi, ya. Ini risiko besar apa kecil. Kalau saudara pakai pertimbangan Allah, maka dalam segala keadaan orang bilang susah, orang bilang tidak mungkin, orang berkata wah ini nggak akan bisa. Tapi kalau engkau pakai pertimbangan Allah, maka yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Amin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal engkau pakai pertimbangan Allah. Nah, pertimbangan Allah itu apa, saudaraku? Hikmat. Ya, hikmat itu apa, saudaraku? Yang kita sudah pelajari yang lalu. Hikmat itu adalah firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin, saudaraku. Nah, siapa itu pertimbangan Allah? Itulah Yesus. Kalau engkau pakai Yesus dalam hidup ini, maka di saat engkau merasa tak berdaya, Yesus memampukan engkau. Di saat engkau dalam keadaan terpuruk sekalipun, Yesus sanggup untuk memulihkan engkau. Katakan amin, ya. Itu penting Bapak Ibu. Supaya engkau tidak mengalami penyesalan, engkau tidak mengalami kegagalan. Nah, Anda perhatikan di dalam ayat ini Paulus berkata apa? Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas, ya. Perhatikan ada kata-kata melawan binatang buas di Efesus. Mungkin saudara berpikir binatang buas itu seperti apa? Apakah itu harimau? Apakah itu singa, macan tutul yang buas? Bukan itu, saudaraku. Binatang buas yang dimaksud ini adalah ajaran-ajaran sesat. Nah, itu paling berbahaya, saudaraku. Itu lebih berbahaya dari binatang buas, Bapak Ibu, ya. Ajaran-ajaran sesat ini akan menyesatkan manusia, saudaraku. Untuk jauh dari Tuhan, untuk tidak mengenal pribadi Tuhan Sang Juru Selamat. Itu binatang buas. Itu sangat mematikan sekali, Bapak Ibu, ya.
Saudara terkasih Tuhan, kalau binatang buas mungkin dia terkam, orang bisa luka atau bisa mati, ya, tetapi tidak bisa menghilangkan suatu keselamatan orang itu. Tapi kalau namanya ajaran sesat, Bapak Ibu sekalian, itu mungkin tidak melukai orang, tapi bisa menghilangkan keselamatan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Katakan amin. Nah, makanya ini berbahaya bagi kita, ya. Makanya kita perlu, Bapak Ibu, dalam hidup ini kita perlu memakai firman Tuhan supaya kita tidak salah melangkah. Amin. Pastikan Anda dapat pengajaran-pengajaran firman Tuhan secara teratur di Gereja CLCC ini, satu anugerah Tuhan. Anda bisa ikuti secara runut, ya, secara berurutan, beraturan, sehingga tidak lompat sana, lompat sini, akhirnya bingung. Ini kita mau dibawa kemana? Karena tidak terarah, ya. Ini dia. Mari kita lihat yang ketiga, ini dia, ya. Yang ketiga adalah saudara, dia menjauhkan dirinya, ya. Dari apa? Dari pergaulan yang buruk. Nah, pergaulan yang buruk ini merusak kebiasaan yang baik. Ini dia. Jadi kehendak Tuhan adalah saudara-saudara dan saya menjauhkan diri kita dari pergaulan yang buruk, suatu. Ya, mari kita lihat ayatnya, ya. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Amin. Pergaulan yang buruk itu membuat apa, saudaraku? Merusak apa? Kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Pagi sebelum melakukan aktivitas berdoa dulu, ya. Saudara, dan bahkan ketika engkau berjalan melakukan aktivitas, engkau tidak lupa untuk mendengar firman, engkau tidak lupa untuk terus beribadah. Itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Engkau mendengarkan firman Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan. Itu kebiasaan yang baik. Saudaraku, ya, kebiasaan yang baik itu apa? Kau belajar untuk menghormati orang tua, kau belajar untuk mentaati pemimpin. Itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? Engkau belajar untuk menyenangkan Tuhan dengan apa? Yang bisa engkau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu lewat puji-pujian, lewat apa? Selaku persembahan-persembahan yang kau persembahkan di hadapan Tuhan. Itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu apa? So, belajar mengampuni orang yang telah menyakiti hatimu, orang yang telah melukai hatimu. Itu kebiasaan yang baik. Kau belajar mengampuni mereka supaya doa-doamu tidak terhalang, doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang gak kena, orang-orang yang salah, nah pengaruh-pengaruh mereka, ajaran-ajaran mereka, nasihat-nasihat mereka, itu mulai mempengaruhi pola pikirmu, mempengaruhi seluruh konsep berbicaramu, mempengaruhi perjalananmu, sehingga Anda akan mengalami kebiasaan yang buruk. Ya, saudara yang dulunya tidak suka minum mabuk, karena bergaul dengan orang-orang pemabuk jadi pemabuk, ya. Yang dulunya tidak merokok karena bergaul dengan orang-orang suka merokok, akhirnya suka merokok. Jadi salah pergaulannya, saudaraku. Bergaul dengan pencuri jadi pencuri, bergaul dengan perampok jadi perampok, bergaul dengan orang jahat jadi jahat. Sebaliknya kalau kita bergaul dengan orang benar, maka kita akan menjadi benar. Katakan amin. Kita bergaul dengan orang yang suka berdoa, suka memuji, menyembah Tuhan. Kita jadi seperti itu. Bergaul dengan penggosip, kita juga suka jadi orang yang suka gosip. Tapi kita bergaul dengan orang yang suka ceritakan akan firman, ceritakan akan kebaikan Tuhan. Kita akan jadi seperti itu. Katakan amin. Ya, ini dia. Jadi ini kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita menjauhkan diri dari pergaulan yang buruk. Hati-hati Bapak Ibu. Karena itu bisa merusak imanmu, bisa merusak rohanimu, bisa merusak segala yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupanmu. Nah, makanya kita perlu hati-hati di sini. Lalu sekarang kita akan lihat apa hasilnya, saudara, dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan. Yang pertama, saudara, bagi orang percaya yang taat akan firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia itu membanggakan jemaatnya, ya, jemaatnya dalam Kristus. Amin. Jemaat dalam Kristus, dan ini adalah benar. Jadi sebagai seorang pemimpin rohani, sebagai seorang pelayan Tuhan, dia itu membanggakan jemaatnya, ya. Jadi jemaat-jemaat yang imannya bertumbuh, saudaraku, yang tetap setia, yang taat, yang mengasihi Tuhan, itu jadi satu kebanggaan, ya, bagi seorang pemimpin rohani, ya. Itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan hidupnya, saudaraku. Dan itu membuat sang pemimpin rohani hamba Tuhan itu lebih giat lagi. Karena apa? Jemaat-jemaatnya benar-benar antusias, ya, sama seperti kita semua.
di pagi hari ini. Katakan amin ya. Oke, selamat bergabung Ibu Yeti Sulistiorini sudah bersama kita ya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini perlu saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Kita jadi kuat, saudaraku, ya, karena kita tidak akan pernah bisa sendiri. Saya butuh dukungan doa saudara-saudara sekalian, dan saudara-saudara juga butuh dukungan doa saya. Kita saling mendoakan. Kalau kita saling mendoakan ini kehendak Tuhan, maka sesuatu yang tidak mungkin itu pasti terjadi, ya. Kebaikan-kebaikan, pertolongan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Bilang amin. Oke, mari kita akan lihat ya. Haleluya. Praise God. Oke. Sampai di mana tadi Pak Lukas? 2, Pak. Hasil yang kedua ya. Oke. Ya. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi dia tahu. Dia tahu apa, saudaraku? Dia mengetahui pengharapan ya, kebangkitan orang mati pasti ada. Sementara yang lain itu yang tidak melakukan kehendak Tuhan, soal dia tidak tahu akan pengharapan kebangkitan orang mati. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 32. Hasil pertama belum, Pak? Oh, hasil pertama belum. Oke. Oke, kita lihat ya, hasil pertama ini dia ya. Orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu membanggakan jemaat Tuhan ya. Jemaat dalam Kristus, dan memang ini adalah benar ya saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 31. 1 Korintus 15 ayat 31. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Amin. Bahwa hal ini adalah benar, artinya tidak dusta ya. Jadi Paulus benar-benar dia menghadapi bahaya maut setiap hari. Demi siapa? Kebanggaan akan jemaatnya. Jadi dia all out, saudaraku. Perjuangan dia untuk keselamatan jemaatnya, ya. Saudaraku, dia mengajar 2 tahun bersama dengan jemaat-jemaatnya. Mereka mendengarkan pengajaran dia dan luar biasa. Mereka semua bertumbuh, saudaraku. Suatu hari ketika Paulus pamit, Bapak Ibu ya, mereka semua menangis, saudaraku. Mereka mencium dia, mereka peluk dia karena apa? Ada perpisahan antara Paulus dengan jemaatnya, saudara-saudara. Ya, seperti itu. Jadi itu satu kebanggaan yang luar biasa, ya. Saudara, saya dalam pelayanan ya Wira-Wiri Surabaya Kediri. Nah, memang sampai bilang nggak capek, nggak sampai bilang nggak lelah juga, ya. Tapi ketika saya melihat saudara yang begitu tekun, begitu setia, itu membakar semangat saya. Tambah lebih semangat lagi melayani Tuhan. Amin ya. Haleluya. Jadi rasanya capek, kesal itu ya, lelah itu hilang seketika. Karena apa? Saya melihat saudara-saudara yang begitu setia, antusias, membuat saya lebih lagi ya terbakar semangatnya, sehingga apa? Tuhan bawa kita berjalan sampai hari ini kita sudah tiba di serial yang ke-455 ya. Kita doakan terus Tuhan bawa kita berjalan ya sampai benar-benar kita bisa menyelesaikan semua pengajaran firman Tuhan ini. Oke, mari kita lihat yang kedua sekarang. Orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu. Ya, dia tahu apa? Dia tahu pengharapan kebangkitan orang mati pasti ada, ya. Sementara yang lain yang tidak melakukan kehendak Tuhan, mereka tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu ada pengharapan akan kebangkitan orang mati. Kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 32. 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Itu adalah orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi, ya. Jadi mereka makan dan minum, mereka akan mati. Tapi kita di dalam Tuhan, sesungguhnya kita tahu kita punya pengharapan akan kebangkitan orang mati. Katakan amin ya. Itu pasti terjadi, saudaraku. Dan itu adalah kehendak Tuhan, ya. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, dan Ibu Weli Hukubun akan berdoa buat kita semua. Ini dia, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menjaga pergaulan yang baik, ya. Sehingga apa? Imannya itu bertumbuh. Sementara yang lain itu dia tidak menjaga pergaulan yang baik, dia bergaul dengan orang gak genap, pergaulan buruk, merusak kebiasaan yang baik. Ya, kita lihat ini 1 Korintus 15 ayat 33.
1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amin. Amin. Saudara, makanya kita perlu berada dalam komunitas yang benar. Kalau kita ada dalam komunitas yang benar, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Rohani kita akan dipengaruhi, iman kita dipengaruhi kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang mendatangkan kebaikan, kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita ada dalam komunitas yang tidak benar, saudaraku, apalagi kalau kita nggak punya pondasi yang kuat, itu gampang sekali mereka mempengaruhi kehidupan kita, ya. Sehingga ini yang namanya binatang buas ini membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita akhirnya kehilangan keselamatan. Saudara, karena itu kita perlu hati-hati. Bukan berarti kita nggak boleh berkomunikasi dengan mereka. Kita boleh berkomunikasi dalam hal apa, ya? Dalam hal yang masih bisa, suatu itu tidak membahayakan. Tapi kalau membahayakan lebih baik jangan, ya. Karena itu sangat akan mendatangkan risiko yang fatal buat kita semua. Oke. Kalau kita punya pondasi iman yang kuat dan kita mau melayani mereka untuk menyelamatkan mereka, itu boleh. Tapi kalau kita belum punya pondasi iman yang kuat dan kita masuk ke sana ke sarang mereka, nah yang ditakutkan mereka akan menyodot kita, menarik kita, sehingga akhirnya kita kehilangan yang namanya keselamatan itu. Ya, saya berdoa supaya hari ini kita belajar firman Tuhan, kita punya pondasi yang kuat, sehingga ketika kita sudah kuat, baru kita perlu menjangkau mereka. Amin ya Bapak Ibu. Tuhan berkati kita semua dan kita akan berdoa ya. Ibu Welly pun akan berdoa buat kita semua. Amin. Amin ya. Ya, baik Bapak Pendeta, Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang Ya, kami Yesus. setia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu yang terindah selaku persatuan gereja CLCC umat-Mu yang ada di dalamnya. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mendahului Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Dengan datang duduk di bawah kaki-Mu, memuji menyembah Engkau. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbonan MA dengan tema kemuliaan Allah dalam melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih dengan 3 kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di pagi hari ini menguatkan hati kami iman di saat tiap-tiap hari berhadapan dengan maut atau segala masalah yang kami hadapi. Memakai segala pertimbangan dari Tuhan Allah tak terbatas melebihi pertimbangan manusia. Menjauhkan diri dari pergaulan buruk yang merusakkan kebiasaan. Tuhan Yesus, mampukan kami, Amin. Bapa di sorga, untuk kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami disebut oleh Tuhan menjadi saudara, Ya, amin. laki-laki menjadi saudara perempuan, Yes. menjadi ibu. Tuhan Ya, Yesus, kami sungguh rindu itu dalam hidup kami. Amin. Biarlah Tuhan. Oh, Bu Welly, tolong buka mic-nya, Bu Welly. Biarlah Tuhan Yesus Amin. Engkau menolong kami supaya kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami terus membangun hubungan yang baik dalam Yes. kehidupan kami. Di antara kami tapi juga terhadap Tuhan lewat ibadah-ibadah yang terus kami lakukan tiap-tiap hari. Kami mendengar apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami berbahagia karena Engkau menyebut kami sebagai saudara perempuan, saudara laki-laki, sebagai ibu dalam kehidupan kami karena kami bergaul akrab dengan Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan menolong kami supaya kami menjauhkan hal-hal buruk dalam hidup kami, dalam kehidupan kami, supaya kami melakukan yang baik yang Engkau kehendaki dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami sungguh berbahagia kalau kami disebut sebagai saudara, kami disebut saudara perempuan, kami disebut saudara laki-laki.
kami disebut sebagai ibu. Luar biasa. Tuhan, kami ingin membangun hubungan yang baik dalam hidup kami untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah Engkau, melakukan kehendak-Mu supaya kami disebut saudara, baik perempuan, baik laki-laki, jadi menjadi ibu bagi dalam kehidupan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kami supaya kami melakukan kehendak dan kami berbahagia karena kami disebut saudara laki-laki, kami disebut saudara perempuan, kami disebut ibu oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk jaminan firman Tuhan yang telah kami dengar. Engkau terus membangkitkan iman percaya kami tiap-tiap hari supaya kami membangun akan komunikasi hubungan yang baik itu dalam kehidupan kami dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Bapak, Engkau berkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarponan MA yang terus setia merenungkan firman Tuhan dan terus membagi dalam pelayanan tiap-tiap hari kepada kami, baik pagi, baik siang maupun malam. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan kuasa pewahyuan yang datang daripada Tuhan bagi hamba-Mu dalam pelayanan tiap-tiap hari. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, berikan umur yang panjang supaya hamba terus dipakai oleh Tuhan. Membawa banyak jiwa kepada Engkau. Berkati Ibu Sinta sebagai Ibu Gembala. Tuhan terus memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Terus menjadi penopang dalam doa untuk pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu. Berkati ketiga anak terkasih, berkati keluarga besar Tahunan. Berkati keluarga besar daripada Ibu Sinta. Bapa di surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang telah kami dengar di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah malam ini, pagi ini ya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, selamat bergabung Ibu Maibel, sudah bersama kita juga ya. Tuhan berkati Ibu Maibel. Oke. Ya Pak John. Gimana semalam? Seru. Sampai Malam tidur larut ngerjain PR malam. sama malam Pak. Oke, puji Tuhan. Tidak apa-apa, itu tugas yang mulia. Bersiaplah ya. Pekerjaan besar sedang menanti di depan. Jadi kerjakan semua. Jadi jangan izinkan sesuatu melemahkan ya, semangat melemahkan iman. Terus ya fight di situ. Amin ya. Oke. Praise God. Kita kembali kepada Ibu Anastasia Pujiastuti Esti, host kita yang luar biasa. Haleluya. Ya, shalom. Ya, Selamat shalom. pagi. Maaf Pastor, ini jaringannya hilang muncul terus ini. Iya. Oke, nanti bisa dihandle oleh kalau sekiranya pas hilang nanti bisa dihandle sementara oleh ngomong hilang. Ya. Okay. Terima kasih buat Pastor John yang sudah membawakan firman Tuhan, Pak Lukas yang sudah membacakan, juga Ibu Andri yang sudah menggantikan saya host tadi pagi. Hanya sebentar Bu Esti. Iya. Samuel, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati atas doanya sebelum doa pembukaan ya tadi ya. Yeah. Ibu Fang, doa sebelum firman. Dan Bu Weli Hukubun yang sudah membawakan doa sesudah firman. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semua. Untuk Pastor John yang sangat luar biasa yang memahami anakmu satu ini masih jauh dari Tuhan ya. Terima kasih Bapak Pastor John ya. Sekarang tiba saatnya untuk menaikkan doa prapetik yang akan dinaikkan oleh Bu Andri Marantika. Kami persilakan waktu dan kesempatannya Ibu Andri. Ya. Terima kasih Bu Esti untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita naikkan doa prophetik untuk bangsa
dan negara kita dan untuk gereja CLCC kita. Kita amini dan kita katakan I receive. I receive. Doa perpetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Yes. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas Yes. kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. receive. Setiap lutut bertelut dan Yes. semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I Amin. receive. Doa Profetik 2 bagi Gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan, kuasa, Yes, Lord. kaki atas Pak John. Oh, okay. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam Yes. kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan Yes. terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Yes. Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar Yes, Lord. dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bukti yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika dari kota Kediri. Amin. Tuhan berkati Bu Andri. Terima kasih Pak John. Yes. Terima kasih Bu Andri Marantika yang sudah menaikkan doa perpetik, pasti diaminin sama Iya. Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Esti. Memberkati. Ya, saya persilakan Ibu Yeti untuk menyampaikan ya, pengumuman untuk gereja kita CLCC. Monggo Bu Yeti yang cantik, dipersilakan. Terima kasih Ibu Anastasia yang cantik cerita. Shalom Bapak Pendeta John Sarbunan dan untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan,
gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268840 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813069299 atas nama Marius Johannes. Dapatkan Puji Tuhan. Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Ibu Linda Effendi di Jalan Palem 4 MC 68 Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Agustus 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 13 Agustus 2024, Bapak Wongtir dari Surabaya. Tanggal 14 Agustus 2024, Ibu Weli Hukubun Jayapura. Tanggal 19 Agustus, Nathaniel Cucunya Bu Yetin ya. Alvaro, ini cucu saya, Iya. Bapak Ibu semua. Alvaro tanggal 28 Agustus, ini juga cucu dari Ibu Yeti Sulistiorini. Puji Tuhan. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Tanggal 26 bulan Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura. Tanggal 26 Agustus 2024, Bapak Rekat Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina SPD Pekanbaru. Tanggal 28 Agustus, Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistiorini. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Sisilia Rahel Sarbunan, putrinya
Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya? Harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa pengumuman ya yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti yang ada di Jakarta saat ini ya. Terima kasih Bapak John. Ya, terima kasih Bu Yeti yang udah bawakan pengumuman untuk gereja kita, gereja CLCC yang luar biasa. Terima kasih. Semangat, sehat selalu ya Bu. Jangan lupa istirahat. Banyak Terima aktivitas kasih. ya. Tuhan Yesus memberkati juga Mbak Maibel. Salam buat Mbak Maibel. Sehat selalu. Ya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Ibu Sinta yang selalu mendampingi, Bapak Jo juga selalu menasihati jemaat-jemaat semuanya. Terima kasih Ibu yang sangat luar biasa. Terima kasih Om Samuel, Bu Yeti, Pak Lukas, Ibu Weli, Bu Fang-Fang. Tuhan Yesus memberkati. Sehat ya Bu Fang-Fang. Ibu Andri yang sedang bertugas selalu melayani dan melayani. Sehat selalu. Ibu Maibel, Alicia, Cindy, Dek Yohan, Bu Melawati, James, Ibu Joy, semoga cepat sehat supaya kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan gereja CLCC. Ya, terima kasih semua, terutama Bapak Pastor John, Bapak yang sangat luar biasa. Tuhan beri umur panjang, kesehatan Amin. supaya bisa melayani kami terus, menasihati kami terus lewat firman-firman Tuhan yang luar biasa. Ya, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi dan kita doa supaya gereja CLCC cepat ada di Surabaya supaya kita lebih dekat. Amin. Amin, amin. Ya, terima kasih semuanya. Ya, kami persilakan Bapak John untuk menutup ibadat pada pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di pagi ini, baik Ibu Anastasia Puji Astuti Esti sebagai host, yang menaikkan doa profetik Ibu Andre, yang menyampaikan pengumuman Ibu Yeti Sulistiorini, dan Pak Lukas yang memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan, Saudara Samuel yang berdoa pembukaan, Ibu Fang-Fang Lai yang berdoa sebelum firman, dan Ibu Beli, sesudah firman Tuhan berkati semua yang juga hadir di pagi hari ini, Ibu Maibel, oh Tuhan Yesus kami doakan juga untuk Saudara Samuel, adik Alin, semua yang hadir Ibu Melewati dalam nama Yesus. Aku berkata di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dan doa profetik yang tadi dinaikkan, Tuhan sedang bawa kita ke sana. Kita akan lihat ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan lakukan. Dan semua kita akan bergerak ke sana. Oh, engkau akan lihat kebenaran akan menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakangmu. Kalau di depan benar, maka yang di belakang itu endingnya pasti mulia. Jangan takut, Tuhan akan mempromosikan engkau. Terkhusus untuk Ibu Yeti dan Ibu Maibel dalam nama Yesus. Kalian sedang dibawa Tuhan bergerak ke situ. Dan kalian akan lihat bagaimana Tuhan akan membuat pekerjaan besar di negeri ini. Dan Tuhan akan pakai kalian luar biasa. Bukan cuma Ibu Maibel dan Ibu Yeti yang Tuhan akan percayakan proyek-proyek besar. Tapi semua kita yang datang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan katakan semua ditambahkan kepadamu. Yang kedua, yang menjadi kehendak Tuhan pagi ini, Tuhan mau jangan kau pakai pertimbangan manusia. Kau pakai pertimbangan Allah. Karena pertimbangan manusia bisa meleset, bisa gagal. Tapi kalau kau pakai pertimbangan Allah, yaitu firman Tuhan, engkau pasti akan berhasil. Engkau pasti sukses. Engkau pasti jadi orang diberkati Tuhan. Kau berkata kesehatanmu juga disembuhkan. Keuanganmu disembuhkan. Ekonomimu disembuhkan. Bisnis karirmu disembuhkan. Orang-orang yang menyakiti engkau tidak akan ada lagi. Dalam nama Yesus, orang-orang yang mencoba menghambat rezekimu, menghambat berkatmu tidak akan ada lagi. Tuhan akan menyingkirkan orang-orang yang tidak benar dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus, orang-orang yang menjadi duri dalam hati dan hidupmu tidak akan ada lagi.
Amin. Dan aku percaya dalam nama Yesus, engkau akan menikmati kebaikan dan terus kebaikan dalam nama Yesus. Meskipun situasi keadaan hari-hari ini yang engkau hadapi seolah-olah tidak baik, tapi jangan takut. Berjalan terus bersama dengan Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Engkau akan lihat Tuhan ubahkan yang tidak baik menjadi baik, bahkan sangat baik. Hal-hal yang rasanya mustahil, Tuhan ubah menjadi tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menunjukkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan di hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan. Bahwa dirimu lebih dekat, terus mencari Tuhan sampai engkau mengerti segala kehendak Allah dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah dikecewakan lagi. Engkau tidak akan lagi disakiti. Dalam nama Yesus, aku berkata penderitaanmu akan berakhir satu persatu. Badai hidupmu akan selesai, akan diam. Dalam nama Yesus. Sehingga hatimu tenang, hatimu damai bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, aku berkata roda keuanganmu, perputaran ekonomi akan berjalan semakin baik, semakin lancar. Dalam nama Yesus semakin cepat. Sehingga berkat-berkat yang Tuhan janjikan cepat terrealisasi dalam kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, lakukan kehendak Tuhan. Engkau akan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang-orang dunia. Engkau akan mendengar apa yang tidak didengar oleh orang-orang dunia. Engkau akan merasakan apa yang tidak akan pernah mereka rasakan. Dalam nama Yesus, engkau akan menjumpai segala yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, hal-hal yang belum pernah engkau dapatkan, engkau akan mendapatkan itu. Bahkan ini akan terjadi dalam kehidupanmu. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Are you ready? Apakah Anda siap untuk menerima ini? Kalau engkau siap, maka lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan kehendak Tuhan. Berjanjilah bahwa engkau mau mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan sanggup memberkati engkau. Tuhan sanggup membalikan keadaan. Apa yang sudah diambil, dicuri musuh dalam hidupmu, Tuhan akan kembalikan itu lebih lagi. Dalam nama Yesus, asal engkau lakukan segala kehendak Tuhan. Jangan takut, Tuhan hapuskan air mata kesedihanmu. Tuhan akan hapuskan semuanya. Dalam nama Yesus, lupakan hal-hal yang lalu. Jangan ingat-ingat lagi. Jangan ingat-ingat lagi. Ingat akan masa depanmu. Lebih penting dari masa lalumu. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang merancangkan masa depan yang penuh harapan. Dalam nama Yesus, dan Tuhan mau engkau terus berjalan maju. Jangan menoleh ke belakang. Jalan maju. Orang boleh ngomong apapun tentang saudara. Orang boleh berkomen apapun tentang saudara. Jangan gentar. Jangan khawatir. Terus mantapkan hatimu. Tuhan Immanuel menyertai engkau hari ini. Dalam nama Yesus. Bahkan ini yang engkau dengar. Ini engkau dengar pada pagi hari ini. Tuhan sanggup membuat orang-orang berdosa hatinya dibalikan Tuhan untuk memberkati kehidupanmu. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, Tuhan sanggup menjamah hati mereka untuk memberkati engkau. Engkau akan melihat mereka ditugaskan Tuhan untuk memberkati kehidupanmu karena mereka melihat ada Tuhan ada di dalam hidupmu. Mereka melihat bagaimana Tuhan menyertai engkau. Jangan takut, Tuhan mampu melakukan itu. Tuhan, terima kasih, aku percaya hadirat Tuhan begitu kuat. Sebelum kami akan berpisah, hamba mohon doa berkat bagi semua yang hadir. Dalam nama Yesus, engkau yang sakit disembuhkan pagi ini. Engkau yang susah sedih dihiburkan, engkau yang lemah dikuatkan, engkau dalam persoalan, engkau dengar bahwa Tuhan sudah menjawab doamu satu persatu, mulai terkabul, terjawab dalam nama Yesus. Yang belum terselesaikan di waktu yang lalu, hari ini Tuhan sedang menyelesaikannya dalam nama Yesus. Tuhan sedang bukakan pintu-pintu yang tertutup. Tuhan sedang membukakan jalan-jalan yang tertutup, yang musuh-musuh orang-orang tutup di hadapanmu. Tuhan sedang bukakan ini dalam nama Yesus. Satu persatu akan terurai, satu persatu akan terselesaikan dengan baik. Tuhan akan membuat kemudahan, kelancaran demi kelancaran akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan engkau akan melihat pada saat engkau berjalan, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan untuk melayani Tuhan sepanjang masa. Dan engkau lihat terobosan-terobosan ajaib sedang terjadi. Supaya semua orang yang melihat, mereka mengerti, mereka memahami, mereka tahu bahwa sungguh Tuhan telah membuat perkara-perkara yang besar dalam kehidupanmu. Orang-orang yang merendahkan, menghinamu tidak akan ada lagi. Dalam nama Yesus, bahkan saatnya mereka akan datang, mereka akan bertelut di hadapan Tuhan dan mereka akan memohonkan berkat atas mereka dari kehidupan saudara sekalian. Mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan panggil kita menjadi terang dan kita menjadi berkat bagi mereka. Angkat kedua tanganmu. Turunkanlah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus bagi semua yang sudah hadir di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, untuk adik Samuel, untuk Ibu Yeti, Pak Lukas, Ibu Anastasia, Ibu Joyce Petira yang kau disembuhkan Tuhan.
Ibu Andri, Ibu Maibel, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Weli Hukubun, Adik Alin, dalam nama Yesus, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Cindy James, semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa memberkati bangsa Israel dan kami percaya saat kami berkati mereka, Engkau juga berkati kami semua. Turunkanlah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima pertolongan, terima kesembuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima Selamat kasih pagi Bapak teman-teman. Pastor John. Selamat beraktivitas ya. Terima kasih Bapak Pendeta untuk Sama-sama. doa Ya, Bu Meli. Bu Maibel, Bu Andri, Bu Anastasia, Tante Weli, semuanya. Terima Anastasia, kasih. Bu Fang Fang Lai, Tuhan berkati ya. Adik Samuel, salam buat mamamu dan anaknya. Terima kasih, Miss John. Sama-sama. Saya sudah selesai operasi. Ya, Bu Joyce, puji Tuhan, lancar ya. Luar biasa, Bu John. Cepat sembuh. Kita semua Sehat, disembuhkan Joy. Tuhan. Ya. Kembali. Amin. God bless you all. Shalom buat semua. Ya, salam buat semua ya. Sampai kita ketemu lagi nanti siang. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Amin.